Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama saya. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Nah, untuk mulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak semua, dalam pertemuan kali ini kita sudah memasuki KD 3.4, yaitu membahas tentang organisasi regional dan global, yakni membahas organisasi seperti NATO, SEATO, APEC, WTO, AFTA, KAFTA, dan lain-lain, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Apakah semuanya sudah membaca modul atau buku atau dari sumber lainnya? Oke, mungkin yang sudah membaca bagus ya. Yang belum mungkin sudah disimak materi berikut ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tiga organisasi terlebih dahulu, yaitu NATO, SEATO, dan Pakta Warsawa. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis sejarah organisasi regional dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dan dapat menunjukkan sikap kerjasama dan saling menghargai terhadap sama teman. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, NATO ini merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Penafsiran dalam NATO ini merupakan suatu organisasi internasional yang berperan menjaga keamanan bersama untuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara. Nah, tujuan NATO sendiri yang didirikannya yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada saat Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki paham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunis pada blok sekutu. Nah, secara nyata, demokrasi liberal atau liberalisme dan komunisme adalah dua paham yang saling bertolak belakang. Tetapi dalam Perang Dunia II, kedua paham tersebut bersatu sebab mempunyai musuh yang sama, yaitu fasisme. Nah, setelah musuh mereka dapat dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Nah, pertentangan itu selanjutnya memunculkan dua blok, yaitu blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet, dan dikenal pada saat itu dengan Perang Dingin atau The Cold War. Nah, lembaga NATO terbentuk berupa bagian dari Perang Dingin yang berlangsung antara blok Barat dan blok Timur. NATO juga lembaga teritorial yang menggarisbawahi perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Lembaga organisasi NATO sendiri dibentuk sebagai bagian dari Perang Dingin yang terjadi pada blok Barat dan blok Timur, yang fokus terhadap perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Nah, NATO sendiri berdiri karena semakin menyebarnya pengaruh Uni Soviet dengan komunismenya di Eropa Barat dan juga terjadi ketegangan yang hebat serta persaingan negara superpower yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ini ada anggota NATO, di mana ada Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, Portugal, dan lain-lain. Dan mereka ini bersama-sama bertanda tangan pada naskah perjanjian Atlantik Utara pada 4 April 1949 di Brussels, Belgia.
Nah, yang kedua, selanjutnya kita akan membahas SEATO, South Asia Treaty Organization, atau dalam bahasa Indonesia-nya Fakta Pertahanan Asia Tenggara. Pembentukan SEATO ini atau South Asia merupakan sebuah organisasi pertahanan kolektif yang berdiri dengan tujuan membendung komunisme di Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina, dan berdiri secara formal di Bangkok, Thailand pada Februari 1955. Markas organisasi ini berada di Bangkok, Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Nah, sejak tahun 1950-an, politik bebas aktif Indonesia bukanlah sikap melawan Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat sendiri menilai Indonesia kurang tegas dalam penentuan keberpihakan Indonesia dalam perlawanan komunisme saat itu. Nah, Amerika Serikat membentuk organisasi Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO ini untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah Inggris dan Amerika Serikat dalam rangka membendung komunisme. Namun Indonesia saat itu tidak bersedia ikut dalam organisasi ini. Nah, adapun anggota SEATO yaitu ada Australia, Bangladesh, Prancis, New Zealand, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Nah, sejak Malaysia dan Singapura dikolonialisasi Inggris, kedua negara tersebut bukan lagi anggota SEATO. Negara-negara baru ini memiliki pandangan bahwa masalah regional semestinya diselesaikan oleh badan lokal. Nah, pembentukan SEATO ini merupakan tanggapan dari ekspansionisme komunis, terutama setelah adanya agresi Korea dan Indochina. Di Asia Tenggara sendiri, seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos, tidak dipertimbangkan masuk ke SEATO. Negara-negara lain di Asia Tenggara dan Selatan dan sebagian lebih suka mempertahankan kebijakan non-alignment atau ketidakberpihakan kepada blok pada saat Perang Dingin. Nah, pada tanggal 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan setelah terjadi perubahan besar di kawasan Asia Tenggara terkait kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam. Selanjutnya kita akan membahas terkait Fakta Warsawa. Nah, Fakta Warsawa ini merupakan aliansi negara-negara blok timur di Eropa Timur. Nah, tujuan didirikannya Fakta Warsawa ini adalah mengorganisasikan negara-negara komunis untuk bersiap menghadapi ancaman militer dari aliansi blok barat, yaitu the North Atlantic Treaty Organization, tadi yang sudah dijelaskan, yaitu NATO. Nah, yang sudah terbentuk lebih dulu pada tahun 1949. Nah, tujuan didirikannya Fakta Warsawa ini adalah mengorganisasi negara-negara komunis untuk bersiap menghadapi ancaman militer dari aliansi blok barat. Nah, Fakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris. Namun tujuan utamanya didirikannya Fakta Warsawa ini adalah keinginan Uni Soviet mempertahankan kendali atas kekuatan Eropa, Eropa Tengah khususnya dan Eropa Timur. Fakta Warsawa ini dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Oke, lanjut. Nah, untuk anggota Fakta Warsawa ini ada Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Nah, pembentukan Fakta Warsawa ini merupakan organisasi tandingan dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Selain itu, Fakta Warsawa juga diklaim berdiri karena Jerman Barat pada waktu itu ya tadi dijelaskan. Nah, Uni Soviet ini memandang keputusan NATO tersebut sebagai ancaman dan meresponnya dengan membentuk Fakta Warsawa. Pada 1990, Jerman Timur pun meninggalkan Fakta Warsawa dan melakukan reunifikasi dengan Jerman Barat sehingga terbentuklah negara Jerman yang menjadi anggota tetap NATO.
Runtuhnya pemerintahan komunis di Blok Timur juga menjadi pemicu runtuhnya Fakta Warsawa pada 1 Juli 1991. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kalian bisa mencari di internet atau dari sumber-sumber lainnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dipersilahkan bisa di grup chat ya. Oh iya, untuk absen nanti saya akan kirimkan link Google Form di grup chat ya. Mungkin setelah ini saya akan bagi kelompok dan tugas. Bagi setiap kelompok akan diberikan tugas, yaitu setiap kelompok akan membeberkan atau dari perwakilan kelompok itu uh, membeberkan terkait pandangannya terhadap pengaruhnya setiap organisasi tadi terhadap bangsa Indonesia. Boleh ditunjuk ketuanya atau salah satu anggota dari kalian. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.